Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eli Sihan Kanita, Nurul Hopipah, dan Putri Lestari. Kelompok 2 akan membahas materi mengenai sejarah dan perkembangan retorika. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejarah retorika. Retorika lahir sebagai seni yang dipelajari dimulai dari abad 5 sebelum Masehi. Ketika kaum sofis Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi. Menurut Sunarjo tahun 1983 halaman 55, yaitu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi suatu pihak. Untuk meraih kesuksesan sebagai alat persuasi digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh retorika. Yang pertama, Georgias, Protagoras, Sokrates, Isokrates, Plato, Aristoteles, Marcus Tullius Cicero, Plutarch, yang terakhir Tacitus. Kemudian ada perkembangan retorika Yunani. Retorika berkembang pada era Yunani. Seperti dijelaskan oleh Ali tahun 1994 halaman 12 sampai 20. Pada masa inilah retorika mengalami puncak kemasan. Ini terkait dengan sejarah awal keberadaan orang Yunani sebagai perantau yang memiliki jiwa petualang. Mereka merantau karena kondisi geografis negara Yunani yang terletak di semenanjung Balkan tidak subur dan sedikit memberikan hasil bagi penduduknya. Kemudian, mereka merantau ke tanah asing dan mendirikan negara baru di sekitar Laut Egea dan pantai Asia Kecil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada retorika menurut Aristoteles. Aristoteles membagi pidato menjadi 3 jenis sesuai dengan karakteristik pendengarannya. Yang pertama itu ada pidato liberatif atau politik, yaitu pidato yang berisi nasihat yang disampaikan. Yang kedua ada pidato epideitik atau pidato demonstratif, yaitu pidato-pidato untuk pementasan maupun bukan yang berisi kecaman atau pujian mengenai hal-hal yang pernah terjadi. Yang terakhir, adanya pidato yudisial atau legal atau forensik, yaitu pidato mengenai perkara di pengadilan, apa yang telah terjadi dan tidak pernah terjadi. Selanjutnya. Selanjutnya. Di sini ada dasar-dasar retorika menurut Aristoteles. Yang pertama, retorika erat kaitannya dengan moral karena harus mengemukakan hal yang benar. Yang kedua, metode retorika berdasarkan diri kepada analitika, yaitu meneliti berbagai argumentasi dari propisi yang benar, dan dialektika, yaitu meneliti argumentasi dari posisi yang diragukan kebenarannya. Yang ketiga, retorika sebagai sesuatu yang inherent yang diresapi semua orang. Yang keempat, totalitas suatu pidato mencakup faktor ethos, pathos, dan logos. Ethos yaitu kesadaran orator yang tampil sebagai seseorang yang dapat dipercaya oleh pendengar. Pathos yaitu segi emosional pembicara, dan logos yaitu himbauan berdasarkan argumen yang logis. Selanjutnya. Aliran retorika modern ditandai dengan munculnya Renaissance sekitar tahun
1200-an menurut Jalaluddin Rahmat ada 3 aliran. Yang pertama, aliran epistemologis membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan bahas pengetahuan manusia. Contohnya tokohnya Roger Bacon yang menekankan penggunaan rasio dan imajinasi pada retorika. Yang kedua, aliran balance mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan. Tokohnya Hang Blair yang menghubungkan antara retorika, sastra, dan kritik sehingga memunculkan cita rasa dengan apapun yang indah. Yang ketiga, aliran elokusionis menekankan teknik penyampaian pidato. Contohnya tokohnya Gilbert Austin yang memberi petunjuk praktis mengenai penyampaian pidato. Selanjutnya, abad 20. Tokoh retorika abad ini diantaranya yang pertama ada James Aquinas yang menggunakan psikologi modern dalam pidatonya. Yang kedua ada Charles H. Colbert, pidato adalah ungkapan kepribadian. Yang terakhir ada William N. Briggs, menekankan pada faktor keinginan sebagai dasar persuasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode retorika klasik. Metode retorika klasik yakni cara atau langkah-langkah bagaimana suatu pidato atau presentasi disusun hingga disampaikan kepada publik. Selanjutnya, berikut ini ada langkah-langkah pengembangan pidato era Yunani dan Romawi. Yang pertama ada inventio atau heurisis. Inventio atau heurisis adalah penemuan atau penelitian materi-materi. Kemudian selanjutnya ada dispositio atau teksis atau oikomia, yaitu penyusunan dan pengurutan materi atau argumen dalam suatu pidato berdasarkan prinsip-prinsip masuk akal, kemampuan menganalisis penemuan-penemuan, dan membandingkan pemikiran dahulu dengan sekarang. Yang ketiga, ada elocutio atau leksis, yaitu pengungkapan atau penyajian gagasan dalam bahasa yang sesuai berdasarkan kepada komposisi, kerapian, dan kemegahan. Yang keempat, ada memoria, yaitu menghafalkan pidato. Kemudian yang terakhir, ada actio atau hypokrisis, yaitu menyajikan pidato. Selanjutnya, kemudian yaitu sistematika penulisan retorika klasik. Yang pertama, ada poem atau exordium, yaitu bagian pembukaan atau introduksi dalam suatu pidato. Pembukaannya ini harus jelas, sopan, dan singkat. Yang kedua, ada narratio atau diegenesis, yaitu suatu pernyataan mengenai kasus yang dibicarakan. Yang ketiga, ada egon atau argumen, yaitu suatu usaha menyajikan fakta-fakta atau bukti untuk membuktikan masalah atau kasus yang tengah dibicarakan. Yang keempat, ada refutatio atau laisis. Bagian ini berisi penolakan terhadap fakta-fakta yang berlawanan. Pembicara menunjukkan keberatan-keberatan terhadap hal-hal yang bersifat absurd, palsu, atau tidak konsisten. Yang kelima atau yang terakhir ada peroratio atau epilogos, yaitu bagian yang berisi kesimpulan atau rangkuman dari apa yang telah dikemukakan pembicara
dengan cara membangkitkan emosi pendengarnya. Selanjutnya, kemudian ada kajian retorika. Kajian retorika meliputi monologika dan dialogika. Monologika yaitu ilmu tentang seni berbicara secara monolog, hanya seorang saja yang berbicara. Yang tergolong monologika diantaranya pidato, kuliah, ceramah, presenter, pembawa acara, master of ceremony atau MC, dan sebagainya. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog. Dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialog yaitu diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Selanjutnya ada public speaking. Retorika sekarang lebih dikenal sebagai public speaking atau orang awam menyebutnya sebagai pidato yang lebih menekankan kemampuan berkomunikasi di depan banyak orang sehingga memperoleh hasil seperti yang diinginkan. Keuntungan yang dapat diraih seseorang karena mempelajari public speaking yaitu, yang pertama, dapat meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir. Yang kedua, memperbaiki kemampuan komunikasi secara umum. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Selanjutnya, sudah. Terima Saya kembalikan kasih. kepada moderator. Terima kasih. Tadi adalah penjelasan materi mengenai sejarah dan perkembangan retorika. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.